sudah hadir ada ada Dr. Indah Citraninda Nurhadi, Director of Cemara 6 Galeri Tuti Heranti Museum. Selamat datang Ibu. Ada Bu Anunawati, Bu Aan, Director dan Founder of Art Associates, dan Abigail Hakim. Terima kasih sudah datang, salah satu contemporary art enthusiast di Indonesia. Nah, jadi untuk acara hari ini para narasumber di sini akan memaparkan presentasi dan materinya, dan mungkin ada beberapa case study atau beberapa insight yang bisa di-share. Nanti pada akhir penghujung acara akan tersedia sesi question and answer untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan. Nah, mungkin siapa duluan yang pertama? Kalau menurut Randa adalah Ibu Dokter ini, monggo silahkan. Selamat sore teman-teman. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dari Ibu Diana dan juga Ibu Maya dari Asosiasi Galeri dan Diana dari ICAT. Dan tentu hari ini merupakan hari yang penting dan mungkin saya juga bisa berbagi karena saya dikasih waktu 15 menit, jadi saya ingin skip aja supaya cepat waktunya, tidak terlalu lama ya. Hari ini saya diberi topik untuk membahas tentang hak kekayaan intelektual dan seni rupa. Bisa dimulai juga bantu untuk screen-nya. Jadi hak kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir manusia dengan pola pikirnya, dengan tenaganya, dengan tentu jerih payah dan upaya ekonominya telah menghasilkan sesuatu karya yang disebut karya intelektual. Dalam hal ini tentu karya seni rupa. Ya. Nah, hak yang timbul ini tentu juga perlu dipikirkan bila dia memiliki nilai ekonomis, sehingga ada aturan-aturan yang kita perlu taati, yang mana aturan ini akan kembali kepada penciptanya. Nah, untuk itu tentu di sini bisa kita lihat bahwa konsep hak kekayaan intelektual ini lahir dari kesadaran akan kemampuan seseorang. Jadi tadi bahwa yang memiliki talenta, memiliki pikiran, gagasan, tetapi gagasan itu tentu harus diwujudkan dalam bentuk karya seni rupa. Jika kita memiliki hanya ide saja tanpa ada pembuktian bentuk wujudnya, itu tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Jadi kalau kita bicara misalnya sedang ngobrol-ngobrol, oh saya punya konsep membuat ini, membuat itu, kalau tidak diwujudkan dalam bentuk karya seni, itu belum tentu dilindungi hak cipta. Nah, ini juga penciptanya tentu masih diketahui. Bila penciptanya tidak diketahui, tentu negara yang mengambil alih ciptaannya. Ya. Banyak karya-karya lama yang tidak diketahui penciptanya, nah ini negara mengambil alih. Nah, untuk itu penciptanya tentu harus diketahui. Nah, ini juga memiliki tingkat originalitas, ya, atau sesuatu yang sifatnya originalitas, karakteristik dari perupanya, sehingga karya-karya itu wajib atau layak mendaftarkan hak ciptanya. Jadi harus bentuk karya cipta yang originalitas, ya, tidak mengkopi atau memalsukan dari karya-karya pelukis lain. Karena biasanya para seniman itu dipengaruhi atau mendapat inspirasi dari karya-karya pelukis lainnya, sehingga dia bisa mengkopi, dia bisa menciptakan karya, tapi karya itu tentu harus original. Jadi dari gagasannya, tidak hanya menjiplak yang ada. Jadi kalaupun ada satu karya seni, katakan sedikit saja diolah, dikopi lagi, itu juga sudah dianggap pelanggaran. Nah, hak itu juga tentu untuk menikmati nilai ekonomis, ya, daripada karya-karya yang diciptakan, ya. Dan tentu ini juga harus kembali kepada para pelukis atau perupa karena ada unsur komersialisasi terhadap karyanya. Oke,
Pemilikan ini juga sifatnya bisa individual, tentu harus individual. Jika ada satu karya yang diciptakan lebih dari satu berupa, itu bisa menjadi satu karya yang sifatnya kolaborasi. Nah tentu perlindungan hak ciptanya nanti ada aturannya juga. Terutama biasanya kalau karya seseorang dibuat lebih dari satu pencipta, itu biasanya commissioning art atau karya yang dipesan khusus, misalnya art in public ya. Katakan art in public biasanya pasti seniman melakukan kerjasama dengan seniman lain seperti patung 66. Katakan patung 66 yang depan Regent Hotel dulu juga ada kolaborasi antara perupanya, antara si mendesainnya. Nah ini semua ada aturannya juga, dan itu juga tercakup di Undang-Undang Hak Cipta juga karya pesanan ya. Nah di sini juga tentu karya individu tentu perlu diakui dan dihargai ya, karena itu bisa diberikan hak cipta kepada penciptanya. Nah, seni rupa, istilah untuk seni rupa atau karya seni menjadi perdebatan sebetulnya di Eropa atau di Barat, karena pada waktu itu ada istilahnya kitsch, ada yang seni rupa. Nah untuk dikategorikan seni rupa itu mempunyai persyaratan atau nilai-nilai tingkatan yang tinggi, sehingga pada waktu itu juga untuk didaftarkan hak ciptanya juga agak ribet, sampai akhirnya dibutuhkan seorang ahli untuk hadir di pengadilan pada saat ada kasus karya seni rupa. Karena itu di dalam satu karya selalu ada sifatnya namanya recognized stature, yaitu karya yang kita kenali. Ini karya siapa? Misalnya Avandi atau Sujoyono, misalnya ada jiwa tetok gitu ya. Nah itu kita ada recognized stature yang kita kenali di karyanya. Maka itu setiap ada kasus-kasus tentu juga harus ada ahli yang di bidangnya. Misalnya karya Hendra Gunawan, kita harus punya ahli di bidang Hendra Gunawan sehingga dia bisa mengenali apa ini karya Hendra Gunawan atau tidak. Nah, jadi semua cabang seni tentu harus ekspresif ya. Jadi aplikasinya terhadap bentuk dan ruang, dan juga tentu bentuk ruang tadi kasat mata dalam hal seni rupa. Terutama kita melihat satu karya dalam bidang kanvas, sebuah bidang kanvas, tentu di situ ada satu garapan proses kreativitas yang tentu melibatkan komponen-komponen. Karena itu ada garis, ada warna, ada tekstur, ada massa, ada gelap terang. Nah ini semua menjadi satu unsur-unsur yang nanti terkait kepada originalitas para pelukis. Tadi coba kembali lagi. Nah ini juga jadi seni rupa itu kalau ada pengulangan dianggap tabu. Jadi sebuah karya seni rupa diciptakan hanya sekali. Karena itu kalau ada pengulangan, nah inilah nanti yang dianggap pelanggaran, karena hak cipta tidak menangani kasus seni lukis yang asli, tetapi justru reproduksinya, salinannya. Karena itu setiap ada salinan lukisan itu yang harus menjadi izin atau mendapat izin dari penciptanya. Nah ini juga salah satu terhadap yang penting adalah terhadap pengakuan hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral dan hak ekonomi ini menjadi penting, terutama waktu ada diundangkan konvensi Bern. Ya. Konvensi Bern adalah konvensi tertua dalam bidang hak cipta, yaitu pada waktu 1886 di Bern, di mana dia memproteksi untuk karya seni dan sastra, termasuk di situ karya seni rupa. Nah, di konvensi Bern itu Indonesia sudah meratifikasi tahun 1997. Jadi bagi Indonesia dan itu negara-negara anggota lainnya harus mematuhi, harus mengikuti aturan yang tertera untuk melindungi kekayaan intelektual di negaranya. Nah, karena itu kekayaan intelektual kita terkait ke Undang-Undang Hak Cipta nomor 24 tahun 2011
nomor 2000 ya 2014 tahun nomor 28. Nah karena itu konvensi Bern khusus terhadap karya seni rupa, dan disitulah moral rights atau hak moral pencipta menjadi ukuran pertama jika ada pelanggaran hak cipta. Nah di hak moral inilah yang selalu melekat terhadap satu karya seni rupa. Katakan saya seorang Afandi, saya menciptakan lukisan. Nah hak moralnya Afandi selalu ada di mana-mana, di lukisan satu itu. Karena jangan lupa lukisan selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Nah itu hak moral tetap melekat di lukisannya Afandi. Nah hak ekonomi juga dimiliki oleh Afandi. Karena bila lukisan tersebut terjual, berarti ada unsur ekonomi yang dinikmati oleh Afandi. Nah, tentu juga hak moral juga ada di dalam undang-undang hak cipta. Hak moral, hak ekonomi itu dua adalah unsur yang paling penting dari perlindungan kekayaan intelektual. Jadi saya akan lanjutkan juga contoh ini bisa. Nah ini juga hak moral tadi sudah ada di pasal 5. Kemudian pasal 8 hak ekonomi ya. Lanjut. Nah, ini merupakan hak eksklusif. Jadi hak eksklusif bagi seorang pencipta. Jadi seorang pencipta diberikan hak eksklusif ini oleh negara, juga oleh konvensi Bern dan semua undang-undang yang sudah diratifikasi di Indonesia. Jadi pemilik atau pencipta ini harus mengakui, harus diakui. Mungkin kadang-kadang pencipta nggak sadar bahwa dia punya hak eksklusif. Dia mau buat seribuan lembar kopi, mau buat alih wujud dari lukisan ke patung, itu dia bebas. Ya. Nah ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Jadi tentu kita karena ada hak cipta, ada pencipta, ada ciptaan, kemudian pemegang hak cipta, ada hak terkait, dan juga ada pengumuman. Di sini pelaku pertunjukan, royalti juga tentang itu penting, fiksasi, lisensi, dan juga ada lembaga manajemen kolektif yang mengkoleksi karya-karya dari seniman. Nah ini lembaga manajemen kolektif itu sudah berlangsung khusus untuk bidang musik. Dulu ada Karya Cipta Indonesia yang dulu mungkin ingat Chandra Darusman. Nah dia mengkolek royalti dari setiap musik dari musisi yang dibunyikan atau didengar di ruang publik. Nah ini yang kita memang seni rupa tuh harus lebih dipush lagi untuk law enforcement-nya. Padahal seni rupa kalau kita lihat bahwa seni rupa adalah salah satu komoditi, ya komoditi terpenting yang sekarang ini tidak hanya lokal di Indonesia tapi juga di balai lelang pun peringkat animo masyarakat luar atau dealer atau kolektor luar selalu mengincar seni lukis Indonesia. Nah, sistem kekayaan intelektual itu juga merupakan hak privat ya. Jadi seseorang bisa saja mendaftarkan atau tidak mendaftarkan hak ciptaannya. Tetapi kalau dia tidak mendaftarkan, satu saat ada sengketa, lemah, dia tidak punya pembuktian untuk bahwa ini saya sudah daftarkan hak cipta saya. Nah kalau tidak ada bukti itu dia tidak bisa diperjuangkan. Maka itu sebetulnya tidak harus pencipta mendaftarkan hak ciptanya di JNKI, tetapi akan butuh jika ada sengketa terhadap karyanya. Terus, nah ini juga pentingnya ya, bahwa sistem dokumentasi juga penting sekali ya. Ada salah satu seniman yang sangat rapi, sangat bagus mendaftarkan, mencatat seluruh proses kreativitas dan mulai dari sketsa, dari lukisan itu yaitu almarhum Syamsar Siahaan. Syamsar Siahaan mungkin juga kenapa dia sadar ya pentingnya hak cipta terhadap karya-karya ciptaannya, karena Syamsar juga lama di luar negeri ya, tinggal di Toronto, terus pengajar juga, dan tentu juga dia menyadari karyanya itu sangat penting ya. Karena itu juga karya tidak hanya sekedar penting untuk pengakuan, tapi juga untuk ahli warisnya. Ini juga nanti bisa kita bahas ya. Nah terus
Ya, pelaku KI tentu bisa dikategorikan ada inventor, ada pencipta, dan juga di sini ada pendesain ya. Nah, di sini juga ada konsepsi yang dikaitkan dengan perdagangan internasional TRIPS ya, Travel Related Intellectual Property. Nah, ini juga sejak diberlakukan TRIPS ya tahun 2000, itu semua hal-hal yang terkait dengan intellectual property rights itu menjadi hal-hal yang penting karena nilainya semakin benar-benar naik ya, semakin meningkat, terus menerus semakin meningkat. Nah, terutama juga untuk ekonomi kreatif. Jadi setiap perupa tentu juga katakan ada salah satu perupa dari daerah misalnya ya, ini sebagai contoh ya. Kita bisa bicara copyright individu, tapi juga bisa copyright komunal. Nah, katakan kalau komunal kan memang tidak melibatkan individu, tapi dua-duanya bisa didaftarkan hak ciptanya. Nah, kalau individu mendapat gagasan atau ide dari satu produk yang namanya mungkin peninggalan dari warisan budaya atau dan kearifan lokal suatu daerah, nah ini dia bisa mengembangkan menjadi salah satu unsur di bidang seni rupa yang kaitannya ke ekonomi kreatif. Tapi tentu harus ada satu pemahaman bersama dengan si pemiliknya, katakan dengan masyarakat adatnya. Jadi masyarakat adat si pemilik tenun katakan ya, tapi dia juga mau diperbanyak, dibuat semacam diplonya. Tentu ini juga terkait dengan ekonomi kreatif, bisa industri. Begitu. Mudah-mudahan jelas lanjut ya. Di Eropa pada waktu itu terjadi revolusi industri, di Inggris terutama, dan di Prancis ada revolusi Prancis. Pada waktu itu muncullah pameran besar, itu pameran yang sifatnya industri, mesin cetak, sehingga pada waktu itu sebetulnya tahun 1709 itu sudah ada undang-undang hak cipta tapi khusus untuk perbukuan. Karena perbukuan itu waktu itu semua buku dicetak dengan banyak sekali sampai tidak terkontrol, dengan juga munculnya mesin-mesin cetak seperti ini yang dalam waktu sejam tuh bisa memproduksi banyak sekali kertas. Nah, akhirnya dibuatlah undang-undang Statute of Anne ya, itu 1709. Nah, terus dari situ juga akhirnya dibuatlah semua aturan-aturan, dan di situ pula pada saat waktu revolusi industri munculnya mesin Gutenberg, akhirnya juga menyangkut juga pemalsuan lukisan. Karena pada waktu itu sudah ada balai lelang di Inggris yang melelang karya-karya seni, kalau nggak Sotheby's kalau tidak salah, atau Christie's, saya lupa antara dua. Nah, mereka kan menyebarkan katalog-katalog lelang. Nah, katalog-katalog lelang juga karena impact dari revolusi industri ini, sehingga semua di situ sudah bisa mengcopy apa yang ada tertera di brosur balai lelang itu. Nah, mulailah waktu itu juga mengcopy karya pun menjadi studi di perguruan tinggi ya. Jadi semua orang belajar mengcopy bagaimana meniru karya-karya para maestro ya. Jadi memang itu diajarkan juga untuk secara tekniknya, tapi tidak untuk dipalsukan gitu ya. Lanjut, nah ini juga salah satu tadi contohnya. Nah, kenapa saya juga menyebutkan konvensi Beren barusan? Karena memang kita tidak bisa terlepas, kekayaan intelektual Indonesia tidak bisa lepas dari konvensi Beren. Lanjut ya. Nah, di konvensi Beren juga menyebut moral rights, termasuk juga Brothershood resale royalty rights. Nah, resale royalty rights ini adalah diberlakukan pada saat di Paris, di Prancis pertama, di mana waktu itu ada lukisan yang Millet tahun 1857 atau 1858, karyanya terjual dengan nilai tertinggi 300.000 euro sama 530 euro ya. Jadi itu mencapai tingkat tinggi sekali di art market. Nah, pada waktu itu disadari bahwa ahli warisnya masih hidup. Karena itulah hak Brothershood atau
resale rights itu diberlakukan di sana, di Prancis dan bahkan di negara-negara Eropa lainnya tunduk terhadap resale rights ini. Nah, resale rights ini baru dibicarakan di Indonesia itu tahun 2022 oleh Dirjen KI. Bayangkan berpuluh tahun kita itu dari mulai Undang-Undang 92 sampai sekarang tidak pernah menyinggung adanya resale rights atau royalty rights. Padahal kita karya-karya dilelang, pelukis-pelukis berapa banyak di balai lelang luar negeri, katakan seperti Mas Riyadi sampai 9M, tapi apa yang dihasilkan oleh perubahannya? Ini sangat miris, ini terus terang sangat miris sekali. Bahkan pelukisnya kadang-kadang hidupnya susah. Nah inilah, resale rights inilah diperjuangkan waktu itu, dan sekarang di DKI tahun 2022 sudah mulai mensosialisasikan itu. Nah pada waktu itu juga ada kongres di Jogja, saya juga hadir untuk kekayaan intelektual dunia waktu itu hari itu juga akan diperjuangkan karena menyadari seniman kita tuh luar biasa, memiliki keunggulan, talenta, dan juga nilainya juga tinggi di luar negeri gitu ya. Nah ini contoh karya dua dari Millet yang memang waktu itu mencapai nilai tinggi. Nah tentu persyaratan resale rights ini juga menjadi satu polemik karena untuk balai lelang di luar negeri juga banyak merasa dirugikan. Nah ini juga ada skema pembagian royaltinya. Tentu warisan atau pihak keluarga, pihak mungkin agent atau balai lelangnya tentu harus dapat bagiannya semua gitu ya. Ini lanjut saja. Nah ini juga tentu karya-karya yang dilindungi itu disebut di dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 40. Nanti bisa dipelajari seni rupa itu ada apa aja, ada termasuk juga karya arsitektur, ada batik, ada patung, ada kolase, ukiran, ini semua disebutkan di pasal 40. Juga perlindungan hak ciptanya ya. Katakan saya seorang pelukis, saya selama saya berkarya, saya daftarkan atau tidak didaftarkan, karya saya sudah terlindungi, automatically protected. Setelah automatically protected, setelah saya meninggal, akan ada lagi durasi 70 tahun. Setelah kita meninggal ada durasi 70 tahun di mana kita pasti dilindungi 70 tahun itu. Nah selama 70 tahun itu kalau karya kita diproduksi oleh pihak lain, itu boleh saja selama ada perjanjian lisensi. Nah ini bisa dilakukan oleh ahli warisnya. Maka itu ahli waris akan menikmati sisi ekonomis dari karya-karya ayahnya. Nah ini yang menjadi belum banyak disadari ya. Nah karena itu masa perlindungan ini tadinya 50 tahun, sekarang menjadi 70 tahun. Bahkan tadinya 95 tahun, ada satu kasus itu nilai itu sampai akhirnya bisa diperpanjang. Nah ini juga lanjut ya. Nah ini ada satu undang-undang namanya FARA 1990, yaitu Visual Artist Rights Act itu 1990. Ini diundangkan oleh Presiden Bush 1 Januari 1990 di Amerika. Nah FARA ini hanya diamandemenkan di Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat. Kenapa ada FARA? FARA itu adalah undang-undang yang melindungi hak kekayaan intelektual khusus untuk seni rupa, karya yang menciptakan seni rupa. Nah ini salah satunya kenapa diundang-undangkan FARA. FARA itu diundangkan di Amerika setelah Amerika mengadopsi Konvensi Beren. Jadi tidak hanya Indonesia mengadopsi, meratifikasi Konvensi Beren, Amerika pun mengadopsi Konvensi Beren. Nah karena itulah sejak tahun 89 Amerika memberikan hak moral terhadap para perupa yang menciptakan seni rupa. Nah kasus Richard Serra itu adalah pemantun menciptakan karya kolosal yang berjudul Mammoth itu di Manhattan Plaza, ditempatkan sepanjang berapa meter itu
Tapi karya itu lama-lama mengganggu lintas orang yang setiap hari pulang pergi kantor. Akhirnya dalam satu malam dirobohkan, dipotong menjadi 3 bagian. Nah, Richard Serra berusaha memperjuangkan karyanya. Disitulah Clara bisa melindungi karya Richard Serra, walaupun mungkin hanya tidak bisa dipertahankan di sana, tapi tentu ada ganti rugi. Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan originalitas atau keaslian suatu karya tentu menjadi satu persyaratan mutlak ya, bahwa hak cipta bisa diberikan jika ada originalitas karya. Lanjut ya. Nah, pelanggaran hak cipta tadi juga saya sudah singgung ya, misalnya meniru atau mencegah karya orang lain dipalsukan atau dikopi semuanya atau sebagian kecil, itu tetap dianggap melanggar seberapa nilai-nilai atau substansinya yang diambil dari sebuah karya, itu satu kasus ya. Lanjut. Ennio Dohori adalah pemalsu Amerika yang sangat legendaris katakanlah, karena dia bisa memalsu hampir ribuan lukisan Picasso, Modigliani dan lain-lain, dan dia juga sudah menjelajah ke karya-karya museum. Nah, Ennio Dohori ini juga pada waktu menjual lukisan-lukisan palsu, pada waktu itu seperti di Houston, di Texas, itu sudah ada satu gaya hidup. Karena karya seni lukis kan menjadi bagian dari gaya hidup ya. Jadi pada waktu itu mobil Cadillac yang dianggap penting pada masa itu. Kemudian mereka juga memiliki sarana-sarana yang luar biasa, termasuk lukisan-lukisan. Kayak kita waktu itu ingat juga kan bahwa misalnya orang-orang yang menengah ke atas di sini harus memiliki pernah tuh lukisan Jehan katakan, terus lukisan itu menjadi satu lifestyle, dan akhirnya Ennio Dohori masuk ke para kolektor, para museum, akhirnya banyak melakukan pemalsuan. Lanjut. Nah, ini salah satu merchandise. Tentu kita sebagai pemilik galeri atau museum selalu ada art shop ya. Art shop itu untuk menjual karya-karya yang sifatnya reproduksi dari koleksi yang kita miliki. Kenapa di luar negeri itu selalu ada museum, ada juga art shop-nya? Art shop itu adalah semacam introduction sebelum orang melihat karya aslinya, dia bisa beli koleksi reproduction-nya. Nah, tentu reproduction-nya ini seperti di Belanda tentu ada seperti Yayasan Piet Mondrian, Van Gogh, itu semua di bawah mengelola karya-karya merchandise-nya, dan itu ada satu persyaratan harus menyebutkan ya, karya seninya itu bisa Van Gogh, judulnya bisa Sunflower tahun berapa, selalu harus ada keterangan di setiap bentuk reproduction dari atau yang bentuknya merchandise. Merchandise ini juga bisa bermacam-macam, bisa fashion, bisa drink poster, bisa plate, bisa segala macam, poster pun bisa, karena poster pun juga banyak dijual art shop. Lanjut. Nah, Albrecht Dürer ini adalah seorang Jerman tahun 1471. Dia juga menganggap sangat penting seniman cetak grafis ya. Dia juga menyadari betapa pentingnya grafis memang selalu ditandatangani oleh senimannya. Pada waktu itu juga dipelopori oleh Albrecht Dürer juga. Bagaimana kekayaan intelektual juga penting bagi seni grafis. Karena itu selalu ada penanda dan berapa jumlah grafis yang bisa dicetak oleh satu seniman. Lanjut. Nah, ini William Hogarth. William Hogarth adalah seniman Inggris yang mana memang pada waktu 1734 kalau tidak salah dia mengundangkan di Engraver Act ya. Jadi undang-undang pengukir di Inggris. Kenapa dia melakukan itu? Jadi satu hari dia melakukan karya namanya Rex Progress dan Harold Progress. Ada orang datang ke studionya. Ternyata nggak lama setelah itu karyanya langsung disosialkan di mana-mana, sudah dipalsukan karyanya. Nah, karena itu William Hogarth sangat penting untuk Inggris karena dia adalah salah satu seniman yang memperjuangkan di Engraving Rights Act ya. Nanti ada Fine Art Act, ada macam-macam yang nanti dikodifikasi pada tahun 1911 menjadi Copyright Act.
Ini salah satu contoh karyanya William Howard, Rex Progress. Lanjut. Ini salah satu juga bagian dari 6 karyanya. Lanjut. Nah ini simpulan bahwa memang undang-undang hak cipta bagi saya sebagai pengelola galeri museum itu sangat penting. Karena disitulah kita sebagai pengelola galeri atau juga memanage seniman tentu juga harus disadarkan bahwa seniman harus setiap mencipta itu juga harus mendokumentasikan karyanya. Karena itu juga penting bagi satu saat ada satu persoalan ya, dia juga bisa membuktikan bahwa ini adalah karya ciptaannya. Dan tentu juga memang kadang-kadang saya berapa kali juga bicara di Dewan Kesenian Jakarta pada waktu saya masih di Dewan, memang banyak yang menganggap hak cipta itu nggak penting gitu. Tapi sekarang kita sudah bicara ekonomi kreatif, industri kreatif, sudah ada satu digitalisasi, perkembangan informasi, teknologi, digital itu semua sudah nggak bisa kita diamkan saja mengenai kekayaan intelektual ini. Jadi pertama di satu sisi perlu adanya pengakuan terhadap pencipta, di mana pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, dan tentu ini harus disadari juga oleh orang-orang atau masyarakat di dalam sekitar dunia mereka sehingga lebih disadari dan diapresiasi. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Wah ini bisa jadi satu sesi sendiri Mbak Maya, mungkin nanti ada satu sesi sendiri khusus sama Bu Indah gitu ya. Nah mungkin tanpa berlama-lama, tadi kita udah dengar beberapa basis hukumnya, mungkin case studies-nya, mungkin Bu Aan boleh share ya. Silakan. Belum. Saya ini biasanya guru, suaranya keras. Terima kasih Ibu Diana dari ICAK dan kemudian Mbak Maya dari ASI, juga tentu saja Pak Irfan yang sudah lama saya kenal. Nah, presentasi saya sebenarnya cukup singkat tentang 3 kasus haki. Yang pertama berkaitan dengan logo Selamat Datang yang ada di Grand Mall Indonesia. Nah, kasus kedua ini berkaitan dengan perang seni peruntukan warisan dari August Rodin. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan Rapiton Bandung. Nah, silahkan. Saya mulai dari kasus pertama. Kasus pertama ini pada dasarnya pertikaian antara dua pihak. Yang pertama adalah ahli waris Hengantung dan yang kedua adalah Grand Mall Indonesia. Siapa Hengantung? Hengantung adalah seniman yang dulu juga gubernur di DKI tahun 64 sampai 1965. Nah, Hengantung menciptakan atau membuat sketsa logo Selamat Datang yang kita sering melihat di Grand Indonesia. Nah, sedangkan Grand Indonesia sendiri didirikan dan dibuka tahun 2007 di dekat Bundaran HI. Next. Nah, ini Hengantung membuat sketsa. Sketsanya tersebut dibuat tahun 62 sebenarnya. Nah, sketsa itu tidak pernah didaftarkan sama sekali baik oleh Hengantung maupun ahli warisnya. Nah, sketsa kemudian direalisasikan menjadi tugu di Bundaran HI. Selamat Datang, 2 orang yang melambaikan tangan. Nah, Grand Indonesia menggunakan sketsa tugu Selamat Datang sebagai logo dari Grand Indonesia. Nah, bahkan Grand Indonesia mendaftarkan logo tersebut di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang secara sah menerima pendaftaran tersebut tahun 2004. Nah, baru kemudian tahun 2020 ahli waris Hengantung melayangkan gugatan adanya pelanggaran haki. Nah, ini saya pikir sesuatu yang sedikit kita cermati meskipun didaftarkan oleh Grand Indonesia di logonya.
Tapi bukan berarti dia punya hak. Ternyata yang punya hak adalah ahli warisnya. Nah, kemudian setahun kemudian, next. Nah ini Tugu Selamat Datang. Ini sketsanya berasal dari Hengantung. Dan ini logo Grand Mall Indonesia tadinya yang sekarang sudah berubah. Nah, next. Nah, setahun kemudian, nggak sampai setahun kemudian, ada putusan pengadilan bahwa sketsa patung Selamat Datang digunakan tanpa izin hak ahli warisnya. Nah, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewajibkan Mall Grand Indonesia membayar denda pada ahli warisnya. Artinya di sini bahwa mau didaftarkan atau tidak didaftarkan, hak cipta itu melekat pada baik seniman maupun desainernya. Asal kita bisa membuktikan bahwa itu memang desain yang menjadi hak kita atau menjadi hak ahli waris kita. Jadi itu yang mungkin saya juga baru tahu nih. Nah, saya juga baru tahu dari sebuah tesis hukum di Bali bahwa ada ratusan desain tradisi Bali itu sudah didaftarkan bukan oleh Balinese people atau orang Indonesia di US. Nah, sebenarnya itu kalau seandainya nih bahwa ada seseorang yang bisa mengumpulkan bahwa itu secara hukum, secara sejarah adalah desain tradisi yang sudah menjadi bagian dari komunal Bali. Itu sebenarnya yang sudah didaftarkan itu tidak punya makna. Ya, asal bisa dibuktikan bahwa itu hak ciptanya belong to communal. Nah, kemudian akhirnya logo Grand Indonesia berubah sekarang menjadi seperti ini. Nah, next. Nah, ini saya belajar banyak dari sini. Peran seni perebutan warisan Agus Rodang. Nah, ini perannya berkaitan dengan hak memproduksi, hak memamerkan, dan kemudian hak menjualnya. Nah, yang bersengketa itu adalah Gary Snell dan Moshe Rodin. Moshe Rodin ada di Prancis. Siapa Gary Snell? Gary Snell adalah kolektor Amerika. Dia bukan kolektor ecek-ecek, dia kolektor yang memang kaya raya, super kaya raya. Dia membeli Fonde plaster. Fonde plaster itu adalah plaster pengecoran. Nah, plaster pengecoran asli dari patung Rodin. Nah, plaster pengecoran itu dibeli dari grup Mondial yang pada dasarnya dulu mencetak karya-karya Rodin. Jadi ini secara sah dia membeli sebenarnya. Bahkan sampai tahun 2000 itu diakui oleh Moshe Rodin bahwa itu benar-benar dibeli secara sah. Nah, Moshe Rodin itu berdiri tahun 1919 sebagai syarat. Jadi ketika Rodin meninggal, dia meninggalkan seluruh koleksinya dengan ke pemerintah Prancis dengan syarat bahwa didirikan Museum Rodin untuk memamerkan koleksi tersebut. Next. Nah, ini fonde plaster atau plaster pengecoran. Nah, ini pada dasarnya posthumous bronze-nya Rodin. Misalnya posthumous ini bisa diproduksi puluhan bahkan ratusan ya. Harganya itu lebih dari 2,7 juta US dollar. Jadi meskipun itu posthumous dari karya Rodin, itu sangat mahal sekali. Karena itu terjadi perselisihan. Next. Nah, Undang-Undang Prancis tahun 1960-an mengatakan bahwa cetakan edisi terbatas yang dibatasi hingga 8 salinan. Saya juga baru tahu nih ya. Dan diproduksi oleh seniman atau ahli warisnya. Saya baru tahu bahwa boleh diproduksi oleh ahli warisnya.
itu dinyatakan sebagai karya seni original. Misalnya seorang meninggal, dia meninggalkan mold dari seorang seniman meninggal, dia meninggalkan mold. Nah, selama seniman itu hidup, misalnya diproduksi hanya dua patung. Nah, 6 patung berikutnya itu boleh diproduksi oleh ahli warisnya dan disebut sebagai karya seni original. Nah, di luar 8 itu, semua cetakan selanjutnya menjadi perunggu anumerta atau posthumous, biasanya disebut perunggu posthumous. Nah, berdasarkan hukum Prancis dan konvensi Bern yang tadi dikatakan Ibu Indah juga, bahwa hak cipta itu berakhir 70 tahun setelah kematian seorang seniman. Artinya bahwa tahun 1987 ketika Rodin 70 tahun sesudah Rodin meninggal, hak memproduksi, memamerkan, menjual posthumous perunggu karya Rodin harusnya ada di domain publik. Ya, harusnya Snell bisa memproduksi karena dia punya cetakan aslinya, ya. Dia punya cetakan aslinya dan diakui sebagai cetakan asli. Nah, tetapi kemudian ada sesuatu yang tadi juga disebut hak moral. Hak moral itu sebenarnya, kalau menurut yang saya tahu, hak moral itu khusus di Prancis. Nggak tahu kita sudah meratifikasi atau tidak. Itu hak seniman atau ahli warisnya untuk menolak segala distorsi yang dapat merugikan reputasi seniman. Ya, tetapi ini juga sebenarnya hak moral ini susah sekali, ya, susah sekali. Mana distorsinya? Ini persis banget, nggak bisa didistorsi. Tetapi mungkin ahli warisnya bisa bilang bahwa ada sedikit cacat dikit gitu, itu udah distorsi ya. Nah ini hasil perang perebutan warisan Agus Rodin. Sampai tahun 2000, sebelum Snell berusaha mengkomersialisasikan patung Rodin, sebenarnya hubungan Snell dengan Monsieur Rodin itu sangat harmonis. Bahkan dia boleh memproduksi, memamerkan di berbagai museum dan sebagainya. Sampai akhirnya dia mengatakan ingin mengkomersialisasikan cetakan posthumusnya, ya, karena dia punya hak sebenarnya udah di domain publik. Rodin udah meninggal. Nah, kemudian tahun 2001 ketika dia mengatakan ingin mengkomersialisasikan, Monsieur Rodin mulai marah. Ya, dia kemudian mengajukan gugatan terhadap Snell dengan tuduhan melakukan pemalsuan. Nah, Snell bukan orang ecek-ecek, jadi dia mengirimkan tim hukum untuk mengajukan gugatan terhadap negara Prancis. Tahun 2014 bersama dengan grup Mondial, Eurogroup dan sebagainya, dia seolah-olah menang. Ya, dikatakan bahwa Prancis tidak punya yurisdiksi di mana patung-patung Rodin itu beredar. Jadi pada dasarnya Prancis nggak bisa bilang bahwa ini adalah palsu dan sebagainya. Dia nggak punya yurisdiksi itu. Nah, mereka happy sekali tahun 2014, tahun 2016 banding membatalkan seluruh keputusan dan kemudian pengadilan Prancis menggunakan yang namanya hak moral tersebut. Ya, yang pada dasarnya ini susah sebenarnya, ini sudah berkaitan dengan masalah perebutan harta sebenarnya, ya, karena dimanapun juga Monsieur Rodin itu harus hidup dari karya-karya posthumusnya, ya, sedangkan jadi dia melarang orang lain melakukan posthumous production dari karya-karya Rodin. Nah, ini sampai sekarang masih berselisih, ya, sampai sekarang masih berselisih dan kita tidak tahu seperti apa hasilnya. Yang terakhir berkaitan dengan Remington. Nah,
Nancy Rubin, dan PT Pasti Makan Enak dan Hari Husada. Nancy Rubin ini adalah ahli waris seniman yang namanya Chris Burden. Nah, Chris Burden menciptakan kafe namanya Urban Life. Nah, PT Pasti Makan Enak dan Hari Husada, dia pendiri dan pengelola Rabiton yang tahun 2018 dibuka dan sangat-sangat viral karena disangka, diduga mencipta karya-karya seni dari seniman-seniman di seluruh dunia dari berbagai museum. Next. Nah, tahun 2020 ahli waris dari Chris Burden menggugat Rabiton dan menuduh plagiat. Dia minta membayar kerugian 21 miliar. Setahun kemudian, tahun 2021, Rabiton Bandung kalah dan mereka harus membayar 1 miliar rupiah ke ahli waris Chris Burden. Nah, ini artinya bahwa tadi sudah dibilang sama Ibu Indah bahwa undang-undang hak cipta itu kita udah meratifikasi. Jadi plagiarisme, meskipun plagiarisme di negara barat itu kita harus mentaatinya karena kita udah meratifikasi. Nah, ini Urban Light. Nah, sedangkan ini Love Light. Namanya beda nih. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang apa ya? Nanti yang akan dibahas sebelumnya. Ini Urban Light, ini Love Light. Ini di Rabiton Bandung, kemudian ini di Los Angeles. Next. Nah, ini kemudian tanggal 2021 Majelis Mahkamah Agung minta tergugat yaitu Rabiton memusnahkan instalasi Love Light dan juga mengganti membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Nah, kemudian tahun 2003 Rabiton mungkin tutup selamanya karena memang semua karya di Rabiton di Bandung itu plagiarisme dari berbagai karya seni di dunia. Nah, yang terakhir ini pada dasarnya iklan ini pameran kami di Salihara. Silahkan datang sesudah ini. Pamerannya menurut saya bagus sekali dari Bujaidi Nur Rahman dan Nesar Esa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ibu. Wah, makin panas nih karena ini kasus-kasus yang memang rame dan kita sering dengar. Nah, tadi di case terakhir yang dipaparkan oleh Bu Aan ada menyentuh dikit apakah ini plagiarisme atau mungkin apropriasi. Nah, gimana tuh? Nah, kebetulan banyak yang bisa di-sharing nih sama Abigail. Silahkan Abigail. Halo semua, saya Abigail. Terima kasih waktu dan tempatnya. Kalau tadi Dr. Indah dan Bu Aan membicarakan tentang kopi ya, bahwa itu tidak baik. Kalau saya malah menyukai karya apropriasi. Karya apropriasi itu apa sih? Karya apropriasi itu artinya mengcopy atau mengambil pre-existing karya yang sudah ada untuk dijadikan karya yang baru, tetapi dengan tujuan dan konteks yang berbeda. Kenapa sih artis-artis ini melakukan hal ini gitu? Pertama, seperti yang di kalimat ini dibilangnya mereka itu terinspirasi oleh artis ini yang mereka sukai. Tetapi yang lebih menarik untuk saya itu adalah intensinya apa. Seperti contohnya kita semua kenal Andy Warhol. Dia karya-karyanya dia kan benar-benar replika dari deterjen, sabun, candle soup. Kenapa? Karena dia ingin mengkritik konsumerisme di masa itu. Studionya dia aja namanya bukan studio Andy Warhol, tapi The Factory, pabrik. Tapi dia pun tidak bisa kabur dari copyright law. Ini adalah kasus Andy Warhol versus Goldsmith.
Andy Warhol, di sini Andy Warhol Foundation. Goldsmith ini adalah fotografer. Jadi singkat cerita, nanti kalau misalnya tertarik bisa research sendiri via Google. Di tahun 1988, majalah Vanity Fair itu membayar single use license kepada Lynn Goldsmith, fotografer yang memfoto penyanyi Prince. Hanya untuk single use untuk covernya Vanity Fair. Tapi apa yang dilakukan Andy Warhol, dia membuat 16 edisi lainnya. Dan hal itu tidak diketahui oleh fotografernya sampai Vanity Fair mengeluarkan edisi terbaru komemoratif meninggalnya Prince. Saya lupa, mungkin 10 tahun meninggalnya Prince, dan dipamerkan dan dijadikan lagi cover magazine covernya. Tadi kan Ibu Indah sudah membicarakan, Ibu Indah dan Bu An sudah membicarakan tentang Berne Convention. Saya bukan orang hukum, tetapi yang menarik untuk saya di Berne Convention ini adanya Berne 3-step testnya. Jadi ini harus kumulatif. Jadi ini akan menentukan apakah karya itu bisa dibilang apropriasi atau plagiat, dan harus ada hukuman yang menempel kepadanya gitu. Untuk yang pertama ini hasil kasusnya di tahun 2003 condong menang kepada si fotografer, karena di Berne Convention the first step adalah untuk mencari tahu objektifnya apa yang jelas. Objektifnya di sini adalah magazine cover. Yang kedua itu adalah apakah ada konflik dengan original author. Tentu adanya konflik karena ekonomi value-nya jatuhnya kepada Andy Warhol dan bukan ke fotografernya. Dan yang ketiga, apakah ada injury atau prejudice yang kena kepada original author. Dan tentu saja kalau misalnya kita disuruh pilih mau karya Andy Warhol apa karyanya Goldsmith, kita kan pasti pilihnya Andy Warhol. Itu salah satu contohnya. Ini kasusnya menarik sekali dan ini juga menjadi presiden untuk kasus-kasus copyright lainnya. Boleh lanjut. Yang kedua ini karya dari Jeff Koons. Jeff Koons ini juga berulang-ulang kali selalu dituntut karena karyanya. Karyanya bisa dilihat ini wanita berambut hitam tiduran di snow dengan ada binatang babinya. Judulnya Fate, kalau bisa baca bahasa Prancis, cuman judulnya tentang accident di winter accident. Boleh lanjut? Dia mengapropriasi dari sebuah advertisement naf-naf, brand naf-naf di Prancis zaman dulu. Dan kalau bisa dilihat di kanan atas, title-nya persis sama dengan apa yang dipakai oleh Jeff Koons gitu. Kalau menurut saya sebetulnya kalau dari Berne Test itu dari tujuan dan audiensnya sebenarnya sudah berbeda. Tetapi kenapa Jeff Koons ini dikalahkan? Gitu. Kalau teori saya sih kayaknya mungkin dia itu sudah berulang kali melakukan hal ini, mungkin biar kapok gitu ya. Lagi pula dia juga dia harus membayar berapa sih, 190.000 euro, kemudian 11.000 euro lagi, itu totalnya berapa, cuma 200.000. Karya ini terjual 4 juta euro. Jadi pelajarannya kalau mau nyontek, kalau udah jadilah artis yang sangat hebat, jadi punya team of lawyers dan backup yang bisa membayar denda-denda. Boleh lanjut? Oke. Ini karyanya Richard Prince, Cowboy, 1989. Karya ini itu benar-benar sebuah fotografi. Dia itu memfotograf advertisement Marlboro dari majalah dan diperbesar menjadi lukisan ini. Dia cuma menghilangkan logo Marlboro itu saja. Kalau menurut saya karya ini sangat bagus karena pertama dia itu mau kasih tahu kita bahwa jangan bodoh-bodoh amat deh dibohongin sama media, karena media itu bisa menggiring pendapat.
ini dia menggelar image ini tuh sebuah idealized version of American masculinity gitu, penuh adventure, freedom, and then bisa keren deh gitu. Tapi sebenarnya kan yang diglamorisasi adalah merokok sebenarnya kan tidak bagus untuk kesehatan kita, tapi kita mikir kayak wah kalau misalnya kita merokok kita jadi keren nih kayak si Marlboro Man gitu. Karya ini terjual $1 juta di masa itu. Tetapi kenapa nggak ada yang sudi ya? Kenapa fotografernya nggak pernah bilang apa-apa, Marlboro nggak bilang apa-apa? Kenapa? Karena karya ini adalah salah satu yang cemented Richard Prince di seorang artis yang bagus. Jadi kalau $1 juta mesti bayar 40% ke galeri, sisanya hanya 600.000. Kalau misalnya bisu cuma bisa dapat berapa dari 600.000-nya. Kalau kemarin pas diskusi kita ada pembicaraan kalau misalnya kalau artisnya tambah famous, apakah harga karyanya juga akan naik atau gimana? Cuma kalau menurut saya, apakah ada timbal balik monetary value-nya dari kita melakukan lawsuit gitu? Karena lawsuit kan panjang ya Bu Indah ya, dan lawyer fee-nya juga tidak murah. Selanjutnya, kayak ini ini yang diapropriasi, ini iklannya dan itu karyanya. Gak ada yang beda, persis sama, hanya menghilangkan logo Marlboro. Lanjut. Oke. Lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, Richard Prince bikin karya lagi. Kali ini dia hanya screenshot Instagram, kemudian dia lukis ulang dan hanya menambahkan di bawahnya komen dari dia gitu, dia komentar apa di bawahnya. Banyak dari subjeknya itu juga komplain, saya nggak bisa bayar uang sekolah, sedangkan dia bisa jual karya ini satunya harganya 80.000 US. Tapi ada juga yang maksudnya dia take control of herself, jadi dia bilang, udah deh saya juga print ini, saya jual satu piece-nya $90, saya hasil dari ininya saya akan donasikan ke yayasan humanitarian yang dia miliki. Tetapi ada juga, ada yang tahu Emily Ratajkowski? Dia waktu itu dia terkenal karena music videonya Robin Thicke, kemudian dia menjadi model dan dia nggak seneng kok orang lain bisa earn money from her face, from her body, from her face. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia membeli karyanya dia sendiri, kemudian dia memfoto dan karya ini dijual sebagai NFT. Tadi Bu Indah bilang hak moral untuk resale rights-nya. Untuk resale rights itu mungkin Intan lebih paham. Kalau misalnya setiap kali penjualan NFT dari awal si pembuat NFT itu bisa men-set dia dapat berapa persen dari the next resale-nya. Jadi mungkin ini kedepannya bisa jadi satu solusi untuk solusi untuk bagaimana mengimplementasikan resale rights untuk dan memproteksi seniman-seniman kita. Tapi kalau menurut saya yang paling diuntungkan dari sini siapa? Kepada sebenarnya yang masih diuntungkan adalah Richard Prince-nya sendiri. Toh karyanya dia terjual dan dia mendapatkan publikasi yang sungguh besar karena Emily Ratajkowski ini juga lumayan terkenal. Dia hanya menjual 140.000 dan nggak ketahuan lagi resale-nya, belum ada lagi berita tentang resale value. Next, oke, ini untuk kita sekarang pindah ke dari bisa dibilang medium yang jalan soalnya. Oke, ini video work yang saya koleksi, ini koleksi saya tentang AI. Jadi
Jadi sekarang kan lagi marak dengan AI copyright dan AI work. Kalau misalnya ini boleh digedein nggak suaranya, ada lagu. Jadi artis ini Jake Elwis, dia itu bekerja dengan AI. Dan dari sini saya ingin kasih tahu bahwa kalau AI work itu tidak, AI work purely yang diproduksi oleh AI itu tidak bisa di copyright. Kenapa? Karena tidak ada human authorship. Tapi yang kedua yang menurut saya lebih penting adalah there's no creative autonomy. Karena semua output yang dilakukan oleh AI adalah dari human. Data-datanya dimasukkan ke manusia yang memasukkan data-datanya, dan data-data apa yang dimasukkan. Kalau misalnya ini, yang kuning ini kalau bisa dilihat yang kuning adalah AI, yang orange itu drag queen beneran. Jadi datanya apa untuk membuat yang kuning adalah all the drag queens, dia kumpulin, dia foto, dia video, dan dimasukkan ke machine learning-nya untuk produksi si this yellow AI version. Next. Kalau untuk terakhirnya yang saya ingin sampaikan, sebenarnya problem-problem apa yang arise dari, kalau misalnya dulu kan emang lukisan hanya lukisan, sculpture gitu. Kalau misalnya tentang digital work bagaimana? Kalau misalnya concern saya sebagai collector, pertama, satu, teknologi kan terus berkembang. Kayak misalnya contoh, saya kan pernah beli video work dari Buaan. Videonya itu sudah dalam bentuk MP4. Tapi kalau misalnya kita beli video work zaman dulu, bentuknya kan VHS, kemudian jadi VCD, kemudian DVD, Blu-ray, terus sekarang MP4. Nanti kedepannya kalau misalnya teknologi terus berkembang akan menjadi apa? Tetapi menurut Burn Convention, kalau misalnya kita bikin kopi, itu kan sudah sebuah pelanggaran, itu tidak boleh. Itu jadi bagaimana Buan? Apakah saya bisa bilang ke Buan, ini mesti ganti upgrade, apakah bisa dilakukan seperti itu? Itu kemudian kalau misalnya Museum Macan, Tanjung Karya ini, terus saya di Museum Macan dipasang. Saya juga di rumah saya, di galeri saya pasang. Yang asli yang mana Bunda? Which one's the original? Which one's the fake? Oke, nanti kita bahas nih waktu Q&A kali ya. Terus yang terakhir, kalau untuk digital work, kalau misalnya ada yang mau copy dan bikin sebanyak-banyaknya, misalnya 1 juta kopi lalu disebarkan ke seluruh dunia, jujur saya malah senang karena my digital work is worth more, karena lebih ada relevansinya ke culture kita sekarang. Semua orang tahu karya itu, semua orang tahu artisnya siapa, malah saya yang diuntungkan, yang memiliki. Sekian dari saya. Oke, terima kasih ya Bu Del. Nah ini perspektif yang menarik sekali dalam konteks hak kekayaan intelektual ini. Agak lewat dari jamnya, nggak apa-apa ya. Ini makin panas nih soalnya. Karena kita udah dengar dari 3 narasumber, mungkin sekarang saatnya kita buka dengan untuk sesi tanya jawabnya. Apabila teman-teman di sini ada yang ingin menanyakan langsung kepada para narasumber di sini, silahkan mungkin angkat tangan aja, nanti mungkin Ica bisa bantuin ya untuk ininya mic-nya. Silahkan. Kalau mungkin belum ada, kita mulai dulu aja biar panas gitu ya. Dan tadi udah mulai panas gitu. Nah, mungkin tadi Bu Indah, mungkin yang teman-teman yang lain belum
belum dengar dengan jelas tadi ada pertanyaan Abigail. Kalau misalnya sekarang udah banyak yang mengkoleksi video art gitu ya, digital art gitu. Kalau misalnya kita sebagai kolektor kita pajang, kita pamerkan di rumah, terus nanti kemudian ada pihak lain yang minjam dengan izin ya, dengan izin meminjam dan memamerkan juga, itu gimana sih? Yang mana yang disebut otentik dan apakah itu diperbolehkan atau mesti izin dulu ke senimannya atau bagaimana tuh Bu? Terima kasih. Jadi menurut saya jika sini ada seorang yang memiliki videonya atau apapun bentuk karya seninya, bila dipinjamkan atau untuk satu pameran, tentu harus ada perjanjian kerjasama, apa bentuk mediumnya, kemudian berapa lama dipamerkan, sebatas mana dia bisa melakukan perbanyakan misalnya, kemudian durasinya, kemudian itu selalu harus ada kejelian dari pemiliknya untuk mencantumkan semua hal-hal di perjanjian lisensi. Jadi ada perjanjian lisensi yang namanya perjanjian lisensi eksklusif dan halus. Karena sekarang ini kan tentu kita tahu bahwa dengan teknologi meningkat, kemudian informasi juga lebih luas lagi. Nah ini tentu harus hati-hati juga. Tapi tadi saya menyinggung mengenai bisa perbanyakan karya, tentu juga harus ada perjanjian lisensi. Mau berapa banyak pun ada aturannya di dalam perjanjian, yang mau 1000 kopi, mau 500 kopi itu harus ada di dalam perjanjiannya. Nah otomatis kalau bisa museum macam meminjam katakan dari pihak owner, tentu berarti kan harus karya aslinya ya yang ada di owner, gitu. Karena kalau misalnya museum macam punya itu asli, tentu dia tidak akan meminjam. Ini secara nalar yang kita itu tidak akan mungkin meminjam, karena itu harus betul-betul jeli untuk melihat persoalannya, tujuannya juga harus jelas ya, tujuan pamerannya, nah itu harus jelas diberikan di dalam perjanjian lisensi. Oke baik Bu Indah, terima kasih. Nah mungkin melanjutkan sedikit nih Bu, balik lagi tadi ke paparan Ibu yang sebelumnya. Ini kalau belum ada yang nanya, saya lanjut nanya nih ya. Banyak nih saya catat pertanyaan. Apa aja sih kesalahpahaman dari pengalaman Ibu ya? Apa sih kesalahpahaman paling umum soal hak cipta ini yang Ibu temukan di Indonesia, baik di seniman maupun di galeri maupun di kawasan? Untuk pertama saya melihat ada 3 hal ya. Pertama mungkin masalah sosialisasi hak ciptanya sendiri mungkin belum di masyarakat kan seluasnya ya, karena memang Dirjen kami sendiri kan di sini tentu tidak hanya menangani segala macam, tapi harus ada fokus ke seni rupa, karena seni rupa yang memiliki nilai ekonomis tinggi itu belum menjadi perhatian mereka. Nah tentu dalam hal ini juga perupa atau seniman juga harus memperjuangkan karya-karya kreatifnya atau ciptaannya untuk juga mulai disadari bahwa mereka memiliki nilai ekonomi. Nah ini juga. Dan ketiga, budaya hukum kita juga masih terlalu minim ya di dalam hal ini. Tentu banyak unsur-unsur yang saling terkait ya. Jadi untuk itu menurut saya tentu harus ada satu, sebetulnya kenapa saya dulu pernah menggagas adanya asosiasi seniman, bukan diri tapi asosiasi seniman Indonesia yang juga dalam hal ini justru bisa memperjuangkan hak-haknya. Karena menurut saya kita juga sebagai satu komunitas seni ya, memang kan sebetulnya di sini sangat jumlahnya sedikit, tapi tentu dari mulai hak-hak seniman itu harus diperjuangkan, karena sudah jelas betul ada undang-undang hak ciptanya, tapi kalau senimannya sendiri tidak melakukan satu upaya-upaya melindungi karyanya, tidak juga ini yang harus dilakukan. Oke, baik Bu. Apa sudah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Belum mungkin pertanyaan. Oh, udah. Oh, silakan. Halo. Jadi saya mungkin mau tanya kaitan karya seni sama IP karakter-karakter. Karena saya berapa kali pergi ke pameran seperti Art Monument, Art Jakarta, dan saya suka melihat seni kontemporer lukisan itu memakai karakter IP
perusahaan besar, misalnya kayak Hello Kitty punya Sanrio, Pikachu punya Nintendo, Mario Bros punya Nintendo juga, atau Batman dan Superman punya DC Comics. Saya pengen tahu aja sih, itu apakah disebut apropriasi juga? Kalau misalnya dia memang menggambarkan karakternya itu saja dengan style dia gitu, mungkin nggak karena komposisinya beda. Karena saya pengen tahu apa bedanya gitu ya, apropriasi dengan fan art atau plagiarisme. Karena saya juga pernah baca kayak Raden Saleh aja pernah buat karya apropriasi dari Ralph Medusa Elder Genitor. Jadi kayak saya ingin tahu apakah yang karakter IP tersebut itu sebenarnya boleh atau nggak sih dimasukin ke dalam suatu karya seni kontemporer yang tujuannya untuk dijual juga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Siapa dulu? Aan mungkin mau jawab dulu atau Winda? Kalau karya apropriasi itu kan sebetulnya praktek seni atau seni lukis yang sudah ada tapi dibuat kembali ya oleh seorang seniman. Jadi dalam hal itu sebetulnya ada satu pengkopian ya, kalau menurut saya ya, itu karena apropriasi. Jadi itu praktek seni yang sudah dilakukan oleh misalnya pelukis A, terus ternyata ada pelukis Z yang membuat sama. Seperti tadi kan Marlboro sebetulnya kan kalau kita lihat objeknya kan sama sekali. Jadi kalau menurut saya itu sudah melakukan peniruan, buat salinan terhadap karya aslinya, karya Marlboro-nya misalnya. Nah, katakan, tapi kalau Marlboro sudah menjadi public domain nggak masalah. Seperti Mickey Mouse atau bukan Mickey Mouse, ada satu icon yang sudah juga public domain. Nah ini sekarang digunakan oleh berapa banyak, bahkan ada satu seniman di Bandung, siapa Arvin atau siapa Arvin, nah itu juga menggunakan ambil dari sosok Mickey Mouse ya, tapi dia merubah hidungnya, merubah matanya. Tapi ini memang sudah dilihat, harus dilihat apakah icon tersebut masih ada perlindungan hak ciptanya, masih berlaku tidak perlindungan hak ciptanya. Tapi kalau dia sudah menjadi public domain, siapa saja boleh mengapropriasi karya Mickey Mouse itu diterapkan di karyanya. Tentu dalam hal ini tadi saya lihat juga kenapa mungkin ada hak moral yang tidak diperjuangkan. Mungkin di satu sisi ada keuntungan ekonomis juga bagi si penciptanya. Tapi dalam hal ini kalau saya lihat sebetulnya juga harus jelas tadi bahwa sama kopi sekian macam itu kan juga tentu harus ada satu perjanjian lisensi, dan juga kalau di undang-undang hak cipta di sini adalah berlaku pada saat terjadi kasus. Jadi itu langsung alat bukti atau alat yang digunakan bisa dimusnahkan, bisa dihilangkan. Seperti tadi misalnya roda ya, roda misalnya dari cetakan, ada itu sebetulnya kalau sudah statusnya itu adalah pelanggaran hak cipta itu bisa dimusnahkan. Dan memang di Indonesia hukumnya ada, di hak cipta dinyatakan hukumnya. Kalau dari saya sih sebenarnya ya, the whole world is ruled by capitalism. Jadi masalah hak cipta dan sebagainya itu kadang-kadang nonsense. Katakanlah karya Jeff Koons. Kayak Jeff Koons itu benar-benar beberapa bahkan menjiplak persis dari foto menjadi 3 dimension. Dituntut di mana-mana, dituntut dan dihukum. Jeff Koons dihukum di mana-mana juga. Tapi toh Center Pompidou merayakan, memamerkan. So what? Itu yang saya pikir memang cynically saya bilang the whole world is ruled by capitalism. Jadi yang mana yang kuat, yang mana yang punya uang, yang mana yang punya power, that is being celebrated.
dan itu ya. Nah, tapi saya bilang yang tadi saya menyambung Ibu Indah, banyak sekali sebenarnya desain-desain yang sudah di public domain. Tapi mungkin itu bisa dicari sebenarnya karena saya tahu bahwa seniman saya Edi Susanto itu juga karena takut, dia belum terkenal, jadi masih takut-takut untuk menciplak atau dan sebagainya. Jadi dia mencari karya-karya yang memang sudah di public domain. Jadi udah nggak ada copyrightnya, udah copyright, udah milik publik, dan itu bisa digunakan di karya-karya ini, diciplak, dimodifikasi, ditiru dan dijual, terserah. Tapi harus dilihat bahwa dia sudah di public domain atau belum. Nah, kalau belum di public domain harus tahu bahwa suatu hari mungkin disum. Tapi kalau Anda sudah seperti Jeff Koons, ngapain disum, nggak masalah. Ya. Ini saya bisa tambahkannya, memang Jeff Koons ini kan memang berapa kali melakukan pelanggaran hak cipta ya. Tapi buat dia sampai ke pengadilan pun nggak masalah karena dia bisa bayar. Dia bisa bayar sanksi yang dikenakan terhadap Jeff Koons karena karyanya berapa puluh kali lipat jumlah yang diberikan sanksi kepada Jeff Koons. Nah, ini memang di satu sisi ada betulnya karena tergantung juga siapa yang memiliki kapital besar dan tentu bisa melangsungkan segalanya dengan lancar. Malah terkadang any publicity is good publicity. Jadi dengan dia dituntut di mana-mana kan dia selalu ada di media. Dan tadi seperti saya udah bilang, media kan menggiring pendapat. Dan banyak orang baca media, makin orang banyak tahu siapa itu Jeff Koons, Richard, malah nyari gitu ya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini? Mungkin kalau enggak kita sudahi dulu karena aku tahu semua pada Ibu Aan juga punya pameran yang di nun jauh di sana. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, nanti mungkin mungkin nanti kapan-kapan lagi Aksi bisa melakukan sesi singkat seperti ini lebih mendalam lagi, atau nanti bisa langsung kontak narasumber masing-masing untuk bertanya dan ngobrol-ngobrol. Oke, nah mungkin dengan itu saya akhiri sesi talk show-nya. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Ibu Diana, Ibu Maya, dan semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat ya. Mungkin kita boleh foto bersama terlebih dahulu ya kepada semua narasumber. Bu, telat bu, apa aja bu? Bu, ketemu lagi.